Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai unsur intrinsik prosa fiksi. Walaupun pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai unsur intrinsik prosa fiksi, namun pada video kali ini kita hanya memfokuskan kepada 3 unsur intrinsik saja, yaitu ada tema, amanat, dan juga gaya bahasa. Nah, kita akan mencoba melihat dan juga menelaah serta menganalisis tema, amanat, dan gaya bahasa ini dalam salah satu film pendek karya anak Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, yaitu Kak Zelvia Yuni, yang berjudul Stop Bully. Nah, yang pertama ada tema dari film tersebut dapat ditentukan temanya adalah kesedihan, karena dari awal hingga akhir cerita peran atau tokoh utamanya itu mengalami atau mendapatkan perlakuan tidak baik dari temannya atau bullying atau perundungan yang dilakukan oleh teman-temannya, sehingga ia merasa sangat sedih dan sangat lelah sekali menghadapi itu semua. Yang kedua ada amanat. Ada beberapa amanat atau pesan yang bisa kita ambil dari film ini. Yang pertama yaitu adalah tidak membalas perbuatan jahat orang kepada kita. Ini terlihat walaupun sudah dijahati oleh teman-temannya, namun pelaku atau pemeran utama ini tidak membalasnya sama sekali. Yang kedua adalah tetap mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Meski temannya mengejek atau juga membulinya, namun sang tokoh atau pemeran utama ini tetap melakukan apa yang menjadi kewajibannya, yaitu membersihkan lingkungan atau membersihkan ruangan kampusnya. Dan selanjutnya itu adalah amanat, karena di situ ada scan menjaga kebersihan. Nah, secara tidak langsung itu menjadi amanat bahwa menjaga kebersihan itu sangat penting sekali untuk dilakukan. Selanjutnya adalah membiasakan diri untuk menulis. Hal itu terdapat pada akhir-akhir film, di mana sang tokoh itu mencurahkan atau menuangkan apa yang ia rasakan itu dalam bentuk tulisan. Ini merupakan salah satu amanat atau pesan yang mengajak kita sebagai penonton seharusnya bisa lebih giat lagi atau lebih meningkatkan lagi keahlian atau keterampilan kita dalam menulis. Nah, amanat yang selanjutnya itu adalah tetap melanjutkan pendidikan walaupun di bawah tekanan. Ini sebagai pesan juga kepada kita para penonton bahwasanya meskipun kita hidup atau kita kuliah di bawah tekanan, namun kita harus ingat tujuan kita awal kuliah itu kenapa, awal kita mengambil pendidikan itu kenapa. Jadi itu yang menjadi alasan kita untuk terus bertahan nantinya walaupun kita berada di bawah tekanan. Nah, itulah beberapa amanat yang kita bisa dapatkan jika kita melihat dari awal sampai akhir film tersebut. Namun secara keseluruhan amanat yang paling mendasar adalah bahwa kita sebenarnya tidak boleh melakukan perundungan atau pembulian itu kepada orang, karena kita tidak pernah tahu apa dampak dari perbuatan yang kita lakukan itu terhadap mental atau psikologis teman kita. Jadi sebisa mungkin, seberusaha mungkin kita tidak boleh melakukan perundungan apapun alasannya, karena kita tidak tahu bagaimana kehidupan orang tersebut. Nah, selanjutnya adalah gaya bahasa. Untuk gaya bahasa pada film ini terdapat beberapa gaya bahasa, yaitu gaya bahasa pertentangan, di mana gaya bahasa pertentangan seperti satire dan juga sarkasme. Hal ini bisa kita lihat pada film tersebut. Yang pertama ada satire. Satire ini adalah ungkapan yang menertawakan atau menolak sesuatu. Terdapat dalam dialog "sorry nggak sengaja". Padahal jika kita lihat pada film tersebut, temannya memang sengaja melakukan itu, mendorong temannya. Yang kedua ada sarkasme. Terdapat pada dialog "halo pembantu, halo babu, nih koridor masih kotor, sapu gih". Nah, itu merupakan contoh gaya bahasa sarkasme. Nah, itulah tadi unsur intrinsik prosa fiksi yang sudah kita telaah pada film pendek. Semoga apa yang disampaikan ini menambah wawasan kita lagi tentang unsur intrinsik prosa fiksi, terutama mengenai tema, amanat, dan juga gaya bahasa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.